kalaupun kita sekarang misalnya dalam hidup sehari-hari ini menjadi orang jujur, menjadi orang penyabar, menjadi orang penolong, meskipun kita hidup menderita, frame berpikir kita mestinya kita berpikir bahwa suatu ketika nanti kebaikan saya ini akan datang kepada diri saya. Meskipun saya menderita ini, bukan menderita ini disebabkan karena kebaikan saya sekarang. Saya menderita sekarang pasti karena ketidakbaikan saya pada waktu yang lampau. Jadi itulah yang Anda bisa tekankan, sehingga orang-orang yang keyakinannya tinggi, meskipun dia memungut uang di jalan raya dan tidak ada orang yang melihatnya, karena dia tahu itu bukan miliknya, dia akan berusaha untuk tidak mengambil uang itu. Ya, jadi karena itu bukan haknya. Apabila semua orang bisa berpikir seperti ini, tentu penipuan, kejahatan, pemaksaan dan lain sebagainya tidak akan pernah terjadi di muka bumi ini. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita latih mulai hari ini supaya kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ingat, seperti yang pernah katakan tadi, hukum yang dibuat oleh manusia kadang-kadang sering kita langgar tanpa harus mendapatkan hukuman dalam dimensi kita dengan manusia itu sendiri. Banyak orang yang tidak membawa helm tetapi tidak dihukum oleh polisi karena tidak diketahui oleh bapak polisi, karena pengamatan bapak polisi juga terbatas. Tetapi kalau orang yang berbuat ketidakbaikan, apabila pengawasnya lah ide yang widiwasa, itu tidak ada yang akan luput dari reward dan punishment, hukuman dan hadiah itu sendiri. Yang boleh Anda bisa sampaikan atau anjurkan kepada pemirsa sekalian, khususnya para umat Hindu, kita biasakan dalam hidup kita untuk berbuat yang baik, meskipun itu diawasi ataupun itu tidak diawasi. Jadikanlah diri kita sendiri atau sayang atma atau roh kita sendiri sebagai pengawas yang utama. Dan jadikanlah roh atau jiwa kita sendiri, jadikan sebagai yang mengadili kita. Karena itulah orang-orang bijaksana mengatakan, kembali kepada hati nurani kita. Salwireng tan rahayu ring awak tu awyo ginawayakan ring wong len. Kurang lebih begitu yang perlu ingat disampaikan dalam kitab Sarasama saya. Wahai anakku, demikian diajarkan, apa yang tidak enak orang lain lakukan pada dirimu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau kamu tidak suka dicaci maki, artinya kamu jangan mencaci maki orang lain. Gitu. Kalau kamu suka memuji, kalau kamu suka dipuji, maka belajarlah memuji orang lain. Jadi konsep yang Anda sebutkan tadi, salwireng tan rahayu ring awayak tu ayo ginawakan ring wolen, itu konsep dalam Sarasama saya berbahasa Jawa kuno. Kalau di Bali masuknya menjadi ngai baju sikutnya diawake. Kalau mau membuat baju jangan badan orang lain diukur, ukur diri sendiri. Gimana cocoknya kamu? Gitu. Filsafat Bali dan filsafat di Sarasama saya ini mengalir dari ajaran konsep karma pala yang mengajarkan tentang konsep tat tuam asi. Tat tuam asi. Itu adalah kamu. Kalau kamu sakiti itu sebenarnya berarti kamu menyakiti dirimu sendiri. Walaupun bentuknya yang berbeda-beda, tapi kualitas daripada hukumannya, kualitas daripada hadiahnya akan selalu sama. Demikianlah yang Anda bisa sampaikan tentang karma pala itu dengan suatu harapan. Tingkatkan serada kita tentang karma pala, dan selanjutnya dengan karma pala itu bisa menuntun kita secara otomatis dan menjadikan hati nurani kita sendiri sebagai pengawas untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kita perlu juga ingatkan bahwa Sarasama saya juga menekankan bahwa perbuatan yang baik itu adalah sangat utama dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang hidup di dunia ini tidak berdasarkan atas kebaikan, untuk apa tujuan hidup mereka di dunia ini?
untuk apa kekayaan mereka, untuk apa kekuasaan mereka, untuk apa kecerdasan mereka, bila tidak didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian Bhagawan Wararuci menjelaskan dalam kitab Saraswama saya yang selalu menuntun kita menjadikan susila atau perbuatan yang baik sebagai dasar atau landasan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah para pemirsa, utamanya umat Hindu sedharma yang berbahagia yang pernah bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang pernah sampaikan tadi mengingatkan kembali kepada kita, kemudian meningkatkan lagi serada kita, keyakinan kita terhadap tattwa agama Hindu, khususnya Karmapala, dan harapan yang terakhir dengan tingkat serada yang tinggi terhadap tattwa atau ajaran Karmapala, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu berbuat kebaikan, selalu berkata-kata yang baik, dan selalu berpikir yang baik. Karena dengan itulah dunia akan menjadi damai, tentram, sejahtera, dan kita pun hidup berbahagia. Prana Sinab dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.